Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda TPB dan SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan semangat nasional, Provinsi Papua termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, serta Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, pemerintah Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, serta Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama dengan seluruh elemen pembangunan dari berbagai unsur, telah menyusun rencana dan strategi yang menghasilkan program dan kegiatan dalam rangka mencapai seluruh target TPB dan SDGs pada tahun 2030 mendatang. Tujuan 1. Tanpa kemiskinan, bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya. Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi kemiskinan di Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, serta Papua Barat dan Papua Barat Daya. Indikator 121 bintang menjelaskan capaian keberhasilan upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di suatu wilayah dilihat dari persentase penduduk miskin pada tahun tertentu. Pada tahun 2023 Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah memiliki persentase penduduk miskin sebesar 26,03%, sedangkan Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya memiliki persentase penduduk miskin sebesar 20,49%. Indikator 142 bintang menjelaskan capaian penggunaan lahan untuk perumahan dan hunian yang mencakup berbagai jenis kepemilikan, seperti milik sendiri, kontrak sawah, dinas, bebas sawah, atau kepemilikan lainnya. Pada tahun 2023 Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah memiliki persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan milik sendiri sebesar 85,31% dan kontrak sawah sebesar 6,41%. Sedangkan Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya, memiliki persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan milik sendiri sebesar 82,94% dan kontrak sawah sebesar 7%. Adapun upaya pemerintah dalam mendorong capaian kepemilikan bangunan milik sendiri antara lain program pendaftaran tanah sistematik lengkap kredit perumahan rakyat bersubsidi dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, yakni dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuan 3. Hidup sehat dan sejahtera, bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi kehidupan sehat dan sejahtera di Provinsi Papua termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya. Indikator 332 bintang menjelaskan capaian keberhasilan pemerintah dalam menekan kasus tuberkulosis dilihat dari jumlah kasus tuberkulosis yang terjadi di suatu wilayah. Pada tahun 2021 Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah memiliki jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 11.813 kasus. Sedangkan pada Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya tahun 2018, terdapat jumlah kasus tuberkulosis banyak 2.061 kasus. Indikator 333 bintang menjelaskan capaian keberhasilan pemerintah dalam menekan kejadian malaria per 1.000 orang dilihat dari angka kesakitan malaria yang terjadi di suatu wilayah. Pada tahun 2023 Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya memiliki angka kesakitan malaria sebesar 16,83 per 1.000 penduduk. Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya, sehingga harus segera dilakukan tindakan yang tepat dalam hal penanggulangan dan pencegahan. Tujuan 4. Pendidikan yang berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata serta meningkatkan kesempatan belajar setiap orang. Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi pendidikan yang berkualitas di Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya. Indikator 412 bintang menjelaskan capaian keberhasilan pemerintah meningkatkan program, layanan dan kualitas pendidikan. Indikator ini mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan yang sesuai dengan rentang usianya. Pada tahun 2023 Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah memiliki capaian tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD sederajat sebesar 14,30, SMP sederajat sebesar 18,07%, dan SMA sederajat sebesar 24,56%. Sedangkan Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya memiliki capaian tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD sederajat sebesar 18,90%, SMP sederajat sebesar 21,39%, SMA sederajat sebesar 32,40%.
Indikator 461A menjelaskan tentang kemampuan seseorang untuk dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf Latin dan atau huruf lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu hasil dari keberhasilan program, layanan, dan kualitas pendidikan di suatu daerah. Pada tahun 2023 Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah mempunyai capaian angka kemampuan membaca dan menulis huruf Latin di atas 83,95%. Sedangkan Provinsi Papua Barat, termasuk Papua Barat Daya, mempunyai capaian angka kemampuan membaca dan menulis huruf Latin di atas 97,66%. Capaian tersebut tidak terlepas dari terlaksananya program pemerintah, minat, kebutuhan, pengalaman, dan budaya lokal, serta potensi daerah masing-masing. Tujuan 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya. Indikator 811A digunakan untuk mengukur produktivitas ekonomi suatu daerah, peningkatan produk domestik regional bruto PDRB per kapita dengan perbandingan kenaikan nilai PDRB dan jumlah penduduk di suatu daerah. Pada tahun 2023 Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah memiliki capaian PDRB per kapita sebesar Rp78.061.390. Sedangkan Provinsi Papua Barat termasuk Papua Barat Daya memiliki capaian PDRB per kapita sebesar Rp108.101.500. Capaian tersebut diperoleh karena Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki 4 sektor unggulan yang berpotensi menjadi sumber ekonomi baru, yaitu pariwisata, perikanan, pertanian, dan ekonomi kreatif. Keempat sektor tersebut ini berpotensi tumbuh lebih tinggi dan berkesinambungan ke depannya yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan potensi tersebut.